말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너의 감을 한번 잡을 거야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rizkuka dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada dasarnya, Indonesia ataupun bangsa Indonesia adalah bangsa pembelajar. Pada tahun 1950, bangsa Indonesia memegang dua prinsip pemerintahan yang berbeda. Yang pertama adalah sistem presidensil, yang kedua adalah sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun berjalan, bangsa Indonesia sudah tidak menggunakan sistem presidensil lagi, tapi digantikan dengan sistem parlementer yang ditandai dengan pembentukan kabinet pada tahun 1945 dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD baru pada masa Republik Indonesia Serikat. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi ataupun UUDS, Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Jadi, UUDS ataupun Undang-Undang Dasar Serikat 1950 itu berisi tentang sistem pemerintahan parlementer yang di dalamnya berisi tentang kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Jadi di sini presiden hanyalah sebagai lambang dan semua yang mempelopori ataupun yang menjalankan suatu pemerintahan adalah para kepala-kepala kabinet tersebut. Jadi aku akan membahas tentang demokrasi liberal tersebut. Demokrasi itu artinya itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti demo adalah rakyat, kratos adalah pemerintahan. Jadi semua yang menjadi acuan ataupun aturan dari pemerintah itu berasal dari rakyat. Jadi dari rakyat dan untuk rakyat. Sementara liberal adalah kebebasan. Jadi arti dari demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut tentang kebebasan. Jadi masyarakat bebas memilih apapun dalam pemerintahan. Jadi sistem liberal ataupun pemerintahan liberal itu berbeda dengan kabinetris ataupun yang biasa disebut dengan zakon kabinet. Pemerintahan ataupun pada pemerintahan RIS ini mempunyai ciri waktu saat berlangsungnya era itu tuh mereka itu sering sekali terjadi pergantian kabinet. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Jadi partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Jadi itu mereka itu egois, saling egois. Seperti contohnya partai A mementingkan finansial dan partai B mementingkan tentang kekuatan. Jadi masing-masing partai itu tidak ada yang mau mengalah. Mereka akan mementingkan kepentingan mereka terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya mereka belum terselesaikan, mereka pasti akan acuh gitu sama permasalahan partai lain. Padahal awalnya kepentingan mereka itu tuh sama. Seperti contohnya pembebasan Irian Barak. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi mereka terpecah belah dan mengakibatkan Indonesia mengalami keterpurukan pada era itu. Setelah banyaknya keluhan dari rakyat karena pemerintahan ataupun sistem pemerintahan yang sedang berjalan sekarang tidak seperti apa yang diinginkan rakyat ataupun sudah melencong dengan apa yang rakyat butuhkan, para rakyat sudah mulai mengecam atau membuat protes kepada Presiden Soekarno. Lalu ini latar belakang permasalahan pada pembentukan kabinet. Simak.
Untuk menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah, Kabinet Juanda pada 10-14 September 1957 melangsungkan musyawarah nasional atau biasa disebut dengan Munas yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah. Di antaranya adalah mantan Presiden Muhammad Hatta. Musyawarah ini dilangsungkan di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Musyawarah ini membahas permasalahan-permasalahan pemerintah, persoalan daerah, persoalan ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartean, serta masalah duit tunggal. Perlu kita ketahui juga bahwa pada masa demokrasi parlementer ini luas wilayah Indonesia tidak seluas wilayah Indonesia saat ini, karena Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial yang terkait dengan batas wilayah. Pada tanggal 1939 yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil diukur pada garis rendah daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia jelas merasa dirugikan. Lebar laut 3 mil dirasakan tidak cukup menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan terpimpin. Konsepsi presiden ini menuai perdebatan yang cukup sengit baik di parlemen maupun di luar parlemen. Soekarno kemudian memilih Ali Sastromidjojo. Sejak masa pergerakan nasional pun kedua tokoh ini telah terjadi perbedaan pemikiran. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan perjuangan revolusi membawa kedua tokoh ini melupakan perbedaan yang ada sehingga disebut Dwi Tunggal. Namun setelah tahun 1950-an tampak perbedaan menyangkut masalah demokrasi telah memecahkan mitos Dwi Tunggal. Setiap demokrasi konstitusional sangat didambakan Hatta, sedangkan Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden. Pengunduran dari Hatta ini merupakan reaksi politis atas ketidakcocokan Hatta dengan Presiden Soekarno, dikarenakan Presiden Soekarno dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa ia akan sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesama dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai. Hatta sebagai seorang demokrat masih percaya pada sistem demokrasi yang dicirikan banyak partai. Perbedaan antara Soekarno dan Hatta tidak hanya pada tahun 1950-an. Juanda mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa seperti pada masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional. Laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia menjadi lebih luas dari sebelumnya. Deklarasi Juanda ini baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 17 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 tentang bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setelah diperjuangkan selama 25 tahun itu, akhirnya pada
16 November 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara, akhirnya negara Indonesia diakui seluruh dunia. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tanggal 13 Desember itu dicanangkan sebagai Hari Nusantara, dan ketika Presiden Megawati dikeluarkan, dan itu adalah keputusan Presiden nomor 126 2001. Jadi pada tanggal 13 itu diresmikan sebagai Hari Nusantara. Yang kedua adalah sistem kepartaian. Tujuan dibentuknya partai politik yaitu adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Yang ketiga adalah pemilihan umum 1945. Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum untuk anggota DPR itu dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Urutan memperoleh suara terbanyak yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Pemilihan umum 1945 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang yang dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Lalu pada hasil pemilihan 15 Desember 1955 itu peroleh suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. 4 besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam sidang-sidang konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga dekret Presiden 5 Juli 1959 itu tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD. Namun, terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan dasar negara yang ada. Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini, Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai quorum, yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. 3 kali diadakan pemungutan suara, 3 kali tidak mencapai quorum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses atau masa tidak bersidang. Lalu Presiden Soekarno pun mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan, anggota Dewan Nasional, dan lain-lainnya di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959. Lalu hasil dari pembicaraannya adalah Presiden Soekarno menetapkan dekret Presiden 1959 Istana Merdeka. Isi pokok dari dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD sementara 1950. Dekret juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi nasional pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Tapi dalam upaya tersebut
ada suatu hambatan yang dihadapi dalam mewujudkannya adalah karena sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, yaitu kabinet Natsir. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Nah, gagasan Sumitro ini kemudian dituangkan dalam program kabinet Natsir dalam wujud perancangan rencana urgensi perekonomian atau sering disebut dengan RUP, yang sering disebut dengan Plan Sumitro. Sayangnya dalam pelaksanaannya muncul masalah karena dalam pelaksanaan program benteng pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan politik. Akibatnya, pengusaha-pengusaha yang masuk dalam program benteng lamban menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor yang dimilikinya kepada pengusaha impor yang sesungguhnya, yang kebanyakan berasal dari keturunan Cina tersebut. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya, yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal dengan perusahaan Alibaba. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor pabrik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah, Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah perang Korea pada saat itu. Namun pada tahun 1945
penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional pada tahun itu mulai menurun. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap